Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema membangun tim pelayanan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pimpin dan sertailah perenungan kami. Kiranya firman-Mu memandu langkah hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 18. Saya akan membacakan ayat 18 sampai ayat 23. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea, karena ia telah bernasar. Priskila dan Aquila menyertai dia. Sampailah mereka di Efesus, dan Paulus meninggalkan Priskila dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea, dan setelah pergi ke Yerusalem dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah tinggal beberapa lama di situ, ia berangkat lagi, lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia, untuk menguatkan hati semua murid. Setelah meninggalkan kota Athena, Rasul Paulus melanjutkan perjalanan misinya ke kota Korintus. Sikap orang Yahudi yang memiliki kecenderungan menolak berita Injil tentang Yesus Kristus membuat pelayanan Rasul Paulus selanjutnya condong untuk lebih terfokus kepada orang-orang non-Yahudi yang lebih terbuka menerima berita Injil. Sekalipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa Rasul Paulus menolak untuk melayani orang Yahudi. Dia tetap terbuka untuk melayani semua orang, termasuk orang Yahudi. Perlu diperhatikan pula bahwa pelayanan Rasul Paulus seringkali ditujukan kepada keluarga-keluarga. Saat dia melayani keluarga Titius Justus, seorang non-Yahudi yang tinggal di samping sinagog, kepala sinagog yang bernama Crispus menjadi percaya dan memberi diri dibaptis bersama dengan seluruh keluarganya. Dalam bacaan Alkitab hari ini, kita bisa memperhatikan bahwa Rasul Paulus tidak bersikap eksklusif atau memisahkan diri dari orang-orang yang ia layani. Dia bersedia bergaul, bahkan ia memilih untuk tinggal bersama Aquila dan Priskila karena mereka sama-sama tukang kemah. Dengan tinggal bersama, dia dapat membina Aquila dan Priskila secara lebih intensif. Saat Rasul Paulus meninggalkan kota Korintus dan menuju kota Efesus, Priskila dan Aquila telah siap melayani sebagai anggota tim misi Rasul Paulus. Keberadaan Priskila dan Aquila sebagai anggota tim misi itu amat penting, karena setelah Rasul Paulus meninggalkan kota Efesus untuk melanjutkan perjalanan, Priskila dan Aquila yang meneruskan pelayanan di kota Efesus. Setelah Rasul Paulus meninggalkan kota Efesus, datanglah seorang Yahudi bernama Apolos yang sangat mahir dalam soal-soal kitab suci serta amat bersemangat mengajar tentang Yesus Kristus. Sayangnya, pengajarannya kurang lengkap karena Apolos hanya memahami tentang baptisan Yohanes. Tampaknya Priskila dan Aquila meniru pola pelayanan Rasul Paulus. Mereka mengajak Apolos ke rumah mereka, lalu melengkapi pemahaman Apolos berdasarkan apa yang telah mereka dengar dari Rasul Paulus. Apa yang dilakukan oleh Priskila dan Aquila ini amat penting bagi pelayanan Apolos selanjutnya. Bacaan Alkitab hari ini mengingatkan gereja pada masa kini bahwa di samping melakukan pembinaan yang bersifat massal, gereja juga perlu melakukan pembinaan intensif yang dimaksudkan untuk membangun tim-tim pelayanan. Dengan demikian, saat seorang pemimpin meninggalkan gereja itu, pelayanan tetap bisa berjalan. Apakah gereja Anda telah mengadakan pembinaan intensif yang dimaksudkan untuk membangun tim pelayanan? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami rindu boleh menjadi murid-murid-Mu yang terus memberi diri untuk diperlengkapi agar dapat melayani dengan lebih baik. Kami juga ingin dipakai oleh Tuhan untuk membangun tim pelayanan di gereja kami masing-masing. Kami ingin ya Tuhan, bukan cuma sekedar pelayanan secara massal. Kami ingin dibina, bahkan kami dapat membina secara intensif
sehingga tim pelayanan yang ada juga dapat terus bertumbuh dalam pelayanannya kepada Tuhan. Pelayanan bisa tetap berjalan sekalipun para pemimpin mungkin berganti. Kami ingin menjadi gereja yang demikian. Kiranya Engkau menolong kami, boleh menjadi anggota jemaat yang juga sadar akan peran dan tanggung jawab kami di dalam pertumbuhan gereja. Kami berdoa berserah di dalam nama Tuhan Yesus.